Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya sekalian? Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa yang ngomong di depan ini? Jadi insya Allah saya yang akan menemani Bapak Ibu sekalian selama 12 hari ke depan nantinya, ya setelah perjalanan nanti. Minta maaf sebelumnya karena aslinya tanggal 11 kemarin ya di manasik di hotel ya. Tapi kebetulan saya belum pulang dan alhamdulillah sebelum itu sebelum kita mulai yang di sini sudah pegang itinerary semuanya? Sudah ya? Oke, kita mulai dari sini dulu supaya kita mau coba memvisualisasikan dulu bagaimana perjalanan kita. Jadi sebelumnya ada pesan dari kantor juga, jadi terkait penerbangan, ya. Kalau di sini tertulis bahwasanya penerbangan itu kita terbang di Jakarta, landing di Jeddah, ya. CGK Jet ya, tulisannya gitu. Nah, tapi ada sedikit satu dan lain hal. Jadi semua penerbangan di akhir Juli ini semuanya terbangnya nanti ketika pulang harusnya kan dari Jeddah biasanya, tapi kita nanti pulangnya dari Madinah. Nah, nah, maka dari itu, karena nanti kita program terakhir di Mekah, terus setelah itu kita harus ke Madinah lagi, yang lumayan jaraknya. Jadi alhamdulillah saya kemarin sudah tanya-tanya ke tim juga yang di kantor, sudah disediakan kompensasi oleh kantor. Pertama, untuk yang silver, coba angkat tangan yang silver. Nah, yang silver ini, untuk kompensasinya, pertama, untuk penerbangan dari Jakartanya, nanti langsung landing di Madinah. Jadi kita nggak landing di Jeddah, yang mana otomatis kalau misalkan landing di Madinah, setelah landing kita keluar bandara, kita cuma butuh setengah jam aja untuk menuju ke hotel. Kalau dari Jeddah kan kita ke landing Jeddah ke hotel Madinah sekitar 5 sampai 6 jam. Seperti itu. Itu kompensasi untuk yang silver. Kalau yang gold, karena defaultnya gold itu harusnya landing di Madinah, untuk kompensasinya ketika pulangnya nanti. Ketika pulangnya nanti, kan kita terbang dari Madinah lagi, betul, sedangkan kita dari Mekah. Nah, untuk yang silver nanti dari Mekah ke Madinah itu pakai bis. Nah, kalau untuk yang gold nanti dari Mekah ke Madinahnya menggunakan pesawat lagi. Jadi dari Jeddah ke Madinah nanti kita bareng-bareng lagi yang silver sama yang gold nanti ketemu di Bandara Madinah lagi seperti itu. Intinya seperti itu saja, ya. Jadi ini penerbangannya kalau misalkan di yang silver kalau dilihat itu penerbangannya hanya dua, CGK Jet tapi diganti jadi CGK Med ya semuanya karena semuanya landing Madinah. Untuk pulangnya nanti dari Madinah ke Jakarta untuk yang silver. Nah, kalau di yang gold itu di itinerary-nya beda lagi. CGK Jet tapi diganti ke CGK Med. Terus nanti ada Jeddah Madinah ya. Terus nanti Madinah Jakarta. Seperti itu. Intinya nanti sampai Jakartanya ujung-ujungnya bareng. Seperti itu ya. Itu jadi supaya tidak ada rasa, lah saya gold kok sama aja jadinya enggak. Jadinya ada bedanya juga kayak gitu ya. Jadi perbedaannya nanti antara silver dan gold apa aja? Pertama tadi rute tadi, kedua nanti dari perjalanan Madinah ke Mekahnya. Kalau yang gold pakai kereta kan, yang silver pakai bis. Sama hotel di Mekah aja. Sama hotel di Madinah beda juga sih. Ya. Sisanya insya Allah semuanya sama. Dari pelayanan dan lain-lain insya Allah semuanya sama. Seperti itu. Ya. Jangan jadi nanti aduh kalau misalkan yang silver dapat zam-zam nggak Ustaz? Dapat insya Allah sama aja.
Kalau yang gold dapat zam-zamnya 10 liter apa 5 liter? Sama 5 liter semuanya. Dan sekarang udah nggak ada yang ukuran 10 liter ya. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Mangga silakan, Pak. Nah, untuk tour leader-nya yang dari Indonesia, insya Allah hanya saya sendiri. Tapi nanti ketika di Saudinya, itu ada mutawif setiap, karena 2 bis ya. Setiap bis nanti ada mutawifnya masing-masing. Ya, nanti insya Allah aman semuanya terkendali ya, Pak ya. Nanti termasuk nanti perjalanan dari Bandung ya. Kan kita nanti tanggal 23 dini hari ya, insya Allah. Nanti itu 2 bis juga. Nanti paling saya selang-seling aja. Seperti itu. Oke, baik. Langsung saja. Untuk rencana program perjalanan. Oke, di Kamis 23 Juli, jam 1.30, jamaah sudah berkumpul untuk absensi ya. Untuk absensi, nanti insya Allah kita jalan dari Bandung menuju ke Jakarta jam 2. Jam 2 dini hari. Dini hari. Ya, jam 2 dini hari. Karena penerbangan kita kan jam 12 ya. Kenapa kita jalannya jam 2 dini hari? Jadi update terakhir keberangkatan umroh dan kedatangan umroh itu semuanya terpusat di Terminal 2F. Jadi sekarang tuh istilahnya lagi masa-masa percobaan di Terminal 2F teh dari pihak bandara. Karena sebelumnya kan sebenarnya aslinya kalau kita pakai Saudia itu kita harusnya di Terminal 3. Tapi karena pemusatan kemarin itu yang baru dimulai awal bulan kemarin, jadi cukup crowded. Jadi makanya untuk cari aman, alangkah baiknya mending kita nunggu di sana daripada kita deg-degan di jalan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita jalan jam 2 dini hari. Insya Allah sekitar mungkin sampai di bandara sekitar jam setengah 6 atau jam 6. Nanti kalau memungkinkan nanti kita sholat subuh di bandara, atau kalau tidak memungkinkan kita cari rest area dulu, sholat subuh dulu di sana, dan baru kita lanjut lagi ke bandara seperti itu. Ini semuanya bareng dari Bandung atau ada yang langsung ke Jakarta? Ada yang langsung ke Jakarta? Bareng semuanya dari Bandung ya insya Allah. Iya, kalau ada yang misalkan dari Jakarta langsung ke bandara juga ada. Itu nanti diharap standby di Terminal 2F itu jam 7 paling lambat. Seperti itu. Oke, lanjut. Nanti kita insya Allah kita sampai di bandara jam 6 atau jam 7-an. Setelah itu jam 8 kita mulai prosesi check-in. Setelah itu baru kita akan terbang di jam 12 siang. Ya, terbang jam 12 siang dan insya Allah kita landing di Madinah jam 17:25. Ya, sore. Betul, karena kita kan ada perbedaan jam ya. Perbedaan 4 jam antara Indonesia dan penerbangan sekitar 8,5 sampai 9 jam penerbangannya. Tapi alhamdulillah kita direct ya. Kita nggak ada transit. Jadi insya Allah aman. Oke, setelah dari bandara nanti kita langsung menuju hotel, check-in dan lain-lain. Insya Allah sudah aman semuanya. Ya. Oke, hari kedua di Madinah. Nah, hari kedua, alhamdulillah kita langsung dapat hari Jumat. Di hari kedua ya, alhamdulillah. Jadi untuk hari pertama karena hari Jumat, kita tidak akan sibukkan dengan aktivitas dulu di paginya. Jadi silakan malamnya sampai istirahat dulu. Besoknya paling kita antara sholat subuh atau apa nanti kita jalan bareng-bareng untuk ngasih patokan gerbang terdekat ke hotel. Seperti itu. Biasanya ini kan pertama kalau yang gold itu di Ansor Golden. Kalau yang Madinah ini di Haya Golden, tapi seingat saya ada update lagi itu pindah ke hotelnya ke Rauda Akik. Insya Allah staraf ya. Untuk patokannya kalau tidak salah Ansor Golden itu di pintu 328. Untuk yang Rauda Akik ini insya Allah patokannya di 318. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita langsung lihat realitanya di sana aja. Insya Allah kalau di Madinah hotelnya aman. Tidak terlalu jauh dan dekat aja. Ya. Oke, lanjut lagi. Untuk hari keduanya tadi kita di Madinah. Untuk free program dulu untuk hari pertama ya. Karena hari Jumat.
Untuk paginya silakan persiapan sholat Jumat dan lain-lain karena untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk di Madinah semuanya bisa sholat Jumat ya. Yang perempuan juga bisa sholat Jumat. Jadi ibu-ibu yang pengen merasakan sensasi sholat Jumat, mari kita rasakan di tanah haram sana nanti. Itu pertama. Nah, kenapa kita bilang persiapan dari pagi? Karena bagi yang mau sholat Jumatnya di dalam masjid, itu kalau bisa jam 10 atau jam setengah 10 sudah menuju ke masjid. Karena lewat dari situ insya Allah sudah ditutup. Jadi sholat masjidnya di pelataran masjid. Yang kondisinya Saudi Arabia saat ini sedang panas. Seperti itu. Panas banget. Terakhir saya baru pulang teh kemarin tanggal 14. Di sana teh kemarin ya lumayan lah, masih belum terlalu, masih 41 ya. 41 belum terlalu. Karena kalau sudah puncaknya bisa sampai 47, bisa sampai 50. Seperti itu. Maka dari itu, saran saya nanti boleh dibawa kacamata hitamnya boleh, payung boleh, topinya juga boleh, sunscreen-nya juga jangan lupa. Karena panasnya di luar perkiraan kita lah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Oke, persiapan sholat Jumat di Masjid Nabawi dan lain setelah sholat Jumat, di sore hari baru nanti mungkin kita ada kegiatan. Apa kegiatannya? Pertama kita ziarah sekeliling Masjid Nabawi. Jadi nanti kita ada walking tour ya. Kita jalan-jalan aja. Nanti di sekitar Masjid Nabawi itu ada beberapa tempat yang bersejarah. Salah satunya ada Sakifah Bani Sa'idah. Itu tempat di baiatnya sahabat Khalifah pertama siapa? Khalifah pertama Abu Bakar. Ya, setelah Rasulullah wafat, disitulah tempat Abu Bakar dibaiat. Setelah itu nanti sekitar situ juga ada Masjid Ghamamah, ya. Masjid Ghamamah pertama kali juga disyariatkannya salah satunya itu sholat istisqa atau meminta hujan. Sama di situ juga di situ bentuknya dulu tanah lapang. Itu juga yang jadi asal usulnya kenapa kita sholat Id itu di tanah lapang. Nanti itu ada sejarahnya di situ, nanti kita jelaskan lagi di sana. Itu mungkin di hari Jumat, hari kedua. Ya. Setelah itu hari ketiga di Madinah masih free program di sini. Sabtu 25 Juli free program tertulis ya. Nah, tapi di halaman selanjutnya kalau bisa dilihat itu tertulis persiapan ke Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah bagi jamaah laki-laki dan di poin selanjutnya bagi jamaah perempuan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah itu ada tanda kurung yang di bold tentatif dan mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Jadi, untuk masuk Raudhah ini eh, kita usahakan dan sebelumnya sudah ada yang pernah umroh setelah COVID, sudah ada ya. Nah, sebelumnya itu ada sistem yang namanya menggunakan tasreh, yang mana itu disediakan dari pihak provider visa kepada travel langsung. Mulai musim baru ini, mulai bulan Juni kemarin, itu sudah tidak ada sistem tasreh. Satu-satunya jalan untuk masuk Raudhah bagaimana? Pakai aplikasi nusuk. Waduh, terus gimana Kang? Kita belum punya aplikasi nusuk. Nah, alhamdulillahnya untuk di Raudah, untuk aplikasi nusuknya semuanya sudah dikoordinir oleh kantor. Jadi Bapak Ibu tinggal terima jadi aja, nanti kita kasih tahu jadwalnya. Nah, di tanggal 25 ini itu bukan jadwal absolut ya. Makanya tertulis di sini tentatif dan mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Nah, tapi karena kita di Madinahnya 5 hari, insya Allah santai. Nanti pokoknya kita usahakan eh, sebelum kita ke Mekah, insya Allah kita sudah dapat jadwal masuk ke Raudhah, insya Allah seperti itu. Tapi belum pasti di tanggal 25 ini. Ada kemungkinan di hari kemarinnya, hari Jumat itu, ada kemungkinan hari besoknya, atau kemungkinan lusanya. Seperti itu. Tapi semisal nanti Kang, nanti kalau ada bertabrakan sama aktivitas kayak gimana? Pasti kita utamakan Raudhah dulu. Karena Raudhah, kita dapat satu barcode, waktunya sudah. Itu aja. Kalau misalkan telat gimana? Hangus. Makanya kalau ada apa-apa pasti kita utamakan Raudhah dulu. Let's say misalnya kemarin di hari kemarinnya tadi kan di sore hari ada kegiatan city tour sekitar walking tour sekitar Masjid Nabawi. Semisal jadwal Raudhah kita keluar, itu kita undur dulu, kita utamakan Raudhah dulu.
Nah, biasanya kisarannya kalau yang kemarin-kemarin, untuk bapak-bapak biasanya itu kisaran setelah zuhur sampai setelah asar, jadwal masuknya. Perkiraannya seperti itu. Yang untuk ibu-ibu perkiraannya itu setelah isya atau setelah subuh, seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk masuk rodo itu kita istilahnya apa ya, kayak kayak ngewar tiket konser, bahasa kasarnya mah. Kenapa? Karena apalagi yang perempuan. Karena perempuan jumlahnya banyak, tapi waktunya sedikit. Kalau laki-laki banyak. Sebelum zuhur laki-laki masuk. Setelah zuhur laki-laki. Setelah asar laki-laki. Setelah maghrib laki-laki. Terus abis itu sebelum subuh laki-laki lagi. Perempuan kapan? Pertama setelah subuh. Sampai sekitar jam 10-an. Sampai jam 10-an. Setelah itu kapan lagi perempuan? Setelah isya sampai sekitar jam 2 atau jam 1. Habis itu sudah yang perempuan. Karena perempuan jumlahnya banyak tapi waktunya sedikit. Makanya untuk sebenarnya sebelumnya pernah kita serahkan ke masing-masing. Silakan Bapak Ibu download aplikasi nusuknya masing-masing. Silakan daftar di tanggal sekian. Oke, berjalan. Tapi permasalahannya adalah waktunya mencar-mencar. Ada yang pagi, ada yang daftarnya pagi, ada yang kebagian malam. Makanya supaya meminimalisir itu, kita makanya dikoordinir sama kantor aja sepenuhnya seperti itu. Nah, karena juga nanti kan karena saya laki-laki terus nanti mutawif juga laki-laki semua, untuk yang perempuan nanti ada yang membimbingnya lagi kayak gitu. Nggak mungkin saya misalkan waktu waktu masuk rodo perempuan saya tiba-tiba nyelonong masuk nggak mungkin. Pasti dicegat atau ditangkap polisi sayanya. Ya, seperti itu. Oke. Kurang lebih untuk hari kedua di Madinah seperti itu. Lanjut lagi di hari keempat di Madinah, Ahad 26 Juni. Itu pertama mengikuti kegiatan sholat lima waktu seperti biasa, memperbanyak ibadah di sekitar di Masjid Nabawi dan lain-lain. Setelah itu tapi di pagi hari insya Allah di jam 7 pagi kita akan melaksanakan city tour sekitar kota Madinah. Kalau tadi yang kemarin itu city tour sekitar Masjid Nabawi, nanti city tour sekitar kota Madinah. Kalau yang ini kita insya Allah pakai bis. Ya, destinasinya nggak banyak. Kenapa kita mulai jam 7? Karena destinasinya pertama nggak banyak. Kita cuman paling kita berhenti di Masjid Kuba, Gunung Uhud, setelah itu kebun kurma, tapi kebunnya dengan tanda kutip ya, sebenarnya bukan kebun, toko kurma sebenarnya mah. Ya, kayak gitu. Nanti kita berhenti di tempat-tempat tersebut, nanti kita kasih waktu beberapa saat untuk di Masjid Kuba, nanti kita sholat sunnah di sana. Masjid Uhud juga nanti kita di Gunung Uhud juga kita ziarah dulu. Nanti di toko kurma juga kita kasih waktu. Nanti paling ada beberapa destinasi yang hanya lewat, yaitu Masjid Kiblatain dan Masjid Hondak. Seperti itu. Kenapa kita mulai jam 7? Supaya kita ngejar sebelum zuhur sudah sampai hotel lagi. Supaya zuhurnya di Masjid Nabawi lagi. Kayak gitu. Ya, insya Allah kalau musim panas kita bisa mulai jam 7. Kenapa? Karena kalau musim panas kan siangnya lebih panjang. Jadi si subuhnya lebih cepat. Kemarin tuh terakhir saya di sana teh jam 4 lebih seperempat tuh sudah subuh. Ya, jadi biasanya di hotel juga sarapan setelah subuh teh sudah buka. Kayak gitu. Ya. Itu untuk di tanggal Ahad 26 Juli. Di hari selanjutnya, di hari kelima, Senin 27 Juli, agendanya free program, ya. Memperbanyak ibadah aja, karena kita yang ambil paket yang 12 hari. Jadi, istilahnya kita banyak waktu yang luangnya ya. Jadi jangan 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 sampai di yang waktu luang ini kita ngerasa kayak masih ada besok nanti aja. Jangan ada sampai ada tertanam pikiran seperti itu walaupun banyak waktu luang. Nah, banyak waktu ulang ini kalau bisa ditanamkan dalam diri kita teh, mumpung waktu kita banyak, ayo kita perbanyak lagi, kayak gitu. Nanti insya Allah nanti kita bareng-bareng lah semuanya ya. Kita arahkan bareng-bareng supaya nah gimana nanti semisal ada waktu kosong mungkin kita bikin kegiatan apa, atau nanti kita bikin hataman Al-Quran atau segala macam ya, supaya lebih kerasa lah. Lama-lama di Madinah di Mekah teh bukan ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Ada waktu belanja boleh ada, tapi utamanya wajib, bener ya wajib nggak mau belanja, ya. Tapi nanti yang utamanya balik lagi, ya. Oke, itu 27 Juli.
free time aja, agenda masing-masing segala macam, nanti barangkali ada yang, "Kang, saya mau beli ini." Nanti silakan, nanti kita bareng-bareng juga ya kita antar. Nah, untuk di tanggal Selasa 28 Juli di hari ke-6, nah ini insya Allah kita untuk subuh dan sholat duha mungkin masih bisa di Masjid Nabawi, tapi di siang harinya insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Makkah. Ya, melanjutkan perjalanan kota Makkah. Insya Allah nanti kita siang hari kita berangkat. Insya Allah kita nanti umrohnya setelah Isya. Ya, umrohnya setelah Isya. Karena nanti perjalanan mungkin kita sampai hotel sekitar, untuk yang pakai kereta mungkin nanti maghrib sampai hotel. Untuk yang pakai bis paling setelah Isya sudah sampai. Intinya nanti sesampainya di hotel, nanti kita makan malam dulu, istirahat dulu sebentar. Habis itu nanti kalau sudah siap, baru kita kumpul lagi buat umroh. Ya, maka dari itu, dari agenda 12 hari ini, acara paling intinya itu di tanggal 28 Juli nanti. Ya, umroh. Ya, jadi maka dari itu mumpung sekarang sekarang tanggal 19 ya, masih ada sekitar 4 harian lagi, dimanfaatkan sebaik-baiknya buat istirahat sebaik mungkin. Kalau misalkan belum terbiasa jalan jauh, tiap pagi-pagi boleh lah jalan sekitar kompleks segala macam. Itu mulai dilatih aja. Karena pasti di sana kita banyak jalan. Kalau misalkan bener-bener yang kita tiap hari bolak-balik itu, biasanya rata-rata kita 10.000 langkah sehari mah ada, insya Allah. Tapi walaupun panas segala macam, insya Allah kalau misalkan ngejalaninnya enak, nggak kerasa insya Allah. Enak. Kayak di Madinah, di Mekah, walaupun panas, lagi panas-panasnya, tapi insya Allah lah, lancar nanti. Oke, selanjutnya. Di hari besoknya, di Rabu 29 Juli, nanti kan di hari Selasa malamnya kita umroh ya tadi ya. Umroh mungkin sekitar, karena sekarang masih di musim panas, belum terlalu ramai juga di sananya juga ya. Jadi mungkin kita let's say umroh mulai jam 9 atau jam 10, selesai mungkin jam 12 atau jam 1, paling lama setengah 2 sudah selesai. Setelah itu kembali ke hotel. Nah, di besoknya di hari Rabu insya Allah free time karena malamnya kita baru selesai umroh ya. Kalau misalkan kita paksain adain kegiatan lagi, agak menguras tenaga lumayan. Jadi untuk hari selanjutnya silakan free time masing-masing aja. Nanti silakan hotel masjid aja kayak gitu ya. Nah, di hari Kamisnya, nah, di hari Kamis ini sebenarnya saya dapat ini juga dari kantor. Untuk hari Kamis kemungkinan kalau dilihat di hari Jumat ini kan ada City Tour Mekah ya. Nah, ada kemungkinan City Tour Mekahnya kita majukan di hari Kamis supaya hari Jumatnya tidak mengganggu waktu sholat Jumat. Seperti itu, supaya santai gitu kayak kemarin ya. Kalau kalau kemarin di Masjid Nabawi kita jam 10, untuk yang bapak-bapak terutama, kalau di sholat Jumat di Mekah itu, jam 9 harus sudah jalan ke hotel. Sudah jalan ke masjid. Dan untuk bapak-bapak, kalau misalkan sholatnya mau di pelataran Ka'bah, itu harus menggunakan pakaian ihram. Untuk sholat, bahkan sholat 5 waktu sekalipun. Sholat 5 waktu sekalipun, untuk bapak-bapak terutama, kalau mau di pelataran Ka'bah, harus menggunakan pakaian ihram. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana kalau mau di pelataran Ka'bah? Apakah harus pakai ihram juga? Tidak, karena ibu-ibu kan baju seperti ini saja kalau sudah tinggal ini, sudah dihitung seperti pakaian ihram. Jadi intinya kan ibu-ibu kan pakaian ihram, yang penting semuanya tertutup kecuali telapak tangan dan wajah aja, kayak gitu. Jadi bisa dibilang untuk di Mekah tuh privilege-nya banyaknya buat perempuan. Karena nggak usah ribet-ribet ganti baju untuk ke pelataran Ka'bah. Kalau bapak-bapak misal, mau sholat isya di pelataran Ka'bah, maghribnya belum pakai ihram, otomatis harus pulang ke hotel dulu ganti ihram, baru kayak gitu. Seperti itu. Oke, balik lagi Kamis. Kamis kemungkinan nanti kita eh city tour di situ di Kamis tanggal 30 Juli. Kita city tour sama mulainya jam 7 juga pagi. Destinasinya nggak banyak juga. Nanti paling kita turun di Jabal Rohmah.
Di Jabal Tsur nanti kondisional, kalau semisal diperbolehkan turun, kita turun, kalau misalkan tidak diperbolehkan turun, biasanya suka ada polisi di situ, nggak dibolehin turun. Nanti kita lihat dari bis aja. Nanti yang turun pasti di Jabal Rahmah pertama. Terus nanti setelah turun dari Jabal Rahmah, kita mengelilingi lintasan haji ya atau manasikil haji ya. Buat apa? Nanti hitung-hitung manifesting lah. Suatu saat siapa tahu kita haji, eh saya udah pernah lihat ini nih kemarin pas umroh kayak gitu ya. Nanti kita melintasi lintasan haji ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, terus nanti kita lihat Jamarot juga. Nah, setelah selesai rangkaian city tour tadi, kita nggak langsung pulang ke hotel. Nanti kita mampir dulu ke Tanim, ke Masjid Sayyidah Aisyah untuk ambil mikot untuk umroh kedua. Nah, kalau umroh kedua ini sifatnya sunnah bagi yang mau dan mampu. Seperti itu. Karena umrohnya insya Allah kita akan laksanakan di siang hari. Seperti itu. Panas? Iya panas. Tapi insya Allah kalau untuk umroh nggak kerasa. Pertama, kalau siang-siang umroh teh biasanya tidak terlalu ramai. Jadi lintasannya juga enak, lancar. Nggak terlalu lama juga biasanya. Biasanya tawaf itu sejam lebih atau sejam paling cepat. Kalau di siang hari biasanya 45 menit juga selesai untuk tawafnya. Jadi insya Allah nanti bagi yang mau dan mampu. Seperti itu. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena kadang-kadang ada beberapa, pasti semuanya ya, pasti saya rasa ketika umroh pasti ada rasa kayak, aduh kapan lagi? Pasti ada rasa seperti itu. Nggak mungkin. Jangan bapak ibu saya aja yang udah ke beberapa kali lah ya. Kadang-kadang ke sana teh, aduh, nggak enak badan tapi ada rasa, aduh kapan lagi? Tapi di sisi lain kita harus ada yang harus dijaga juga ya dari kita sendiri. Maka dari itu alangkah baiknya eh, tahu kemampuan masing-masing juga penting. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di hari ke-9, Jumat 31 Juli, karena tadi city tour-nya kemungkinan kita pindah ke hari Kamis. Insya Allah hari selanjutnya free time, seperti kemarin. Persiapan sholat Jumat lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, karena yang persiapan sholat Jumat di sana, kalau mau yang paling syahdunya, paling enaknya, itu kita harus berangkat lebih awal ke masjidnya. Sama di Mekah juga, ibu-ibu boleh ikut sholat Jumat juga. Jadi silakan ya. Kapan lagi sholat Jumat? Kan kalau misalkan di sini tiba-tiba datang sholat Jumat kan lah tempat perempuan di mana? Nggak ada kan. Kalau di Mekah, di Madinah, di Mekah insya Allah ada semuanya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Seperti kalau Jumat, setelah Jumatan nanti masing-masing lagi silakan itikaf, perbanyak tilawah, amalan-amalan sunnah. Terutama di Mekah, alangkah baiknya kita memperbanyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia. Apa itu? Ada yang tahu? Yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia? Tawaf. Jadi tawaf itu nggak harus sepakat sama umroh, tapi ada juga tawaf tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah nanti kalau punya waktu-waktu kosong, misalkan biasanya kalau biasanya saya setelah sholat tawaf lah, gitu. Tawaf sunnah aja diniatin. Tawaf, aduh, tapi kalau misalkan tawaf sendiri saya nggak apal doanya. Dalam tawaf itu sebenarnya tidak ada doa yang benar-benar disyariatkan. Ya, kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Apa itu? Insya Allah kita tahu semua kalau itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu aja. Yang agak rojih istilahnya. Itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Sisanya apa? Nanti kita bakal nemuin banyak orang-orang yang tawaf sambil baca Quran, tawaf sambil baca doa, doa sendiri, doa masing-masing di HP-nya, atau lihat grup-grup lain, doanya kok kita asing, nggak pernah dengar. Karena memang tidak ada doa yang pasti yang disyariatkan untuk tawaf. Dari putaran 1 sampai 7 itu nggak ada. Jadi kalau misalkan mau mempermudah biasanya, saya sarankan biasanya disiapkan teh putaran pertama untuk diri sendiri, putaran kedua untuk orang tua, putaran ketiga untuk pasangan, putaran selanjutnya untuk anak-anak dan lain-lain kayak gitu. Biasanya saya sarankan seperti itu supaya kadang-kadang kan kalau kita keliling 7 kali terus, aduh doa apa lagi ya? Kadang-kadang suka ada bingung kayak gitunya ya. Padahal kemauan kita banyak ya. Tapi kadang-kadang suka bingung kalau kayak gitu. Makanya kalau biasanya
Kalau saya pribadi kalau misalkan nanya gimana doanya kalau yang enak, dikelompokkan aja per keliling kayak gitu. Seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau misalkan yang umroh, baru nanti kita kita bimbing doanya dalam macam bentuk yang umroh ya. Tapi untuk yang tawaf masing-masing karena kan kadang-kadang saya mau habis isya aja ah biar nggak terlalu panas. Boleh silakan. Ah saya mau habis duhur aja biar nggak terlalu rame. Boleh silakan. Kalau itu balik lagi ke masing-masing kayak gitu ya untuk tawaf sunnah mah. Seperti itu. Oke lanjut lagi. Di hari Sabtu 1 Agustus ya masih biasa mengikuti kegiatan sholat 5 waktu, tapi di hari itu kita ada agenda city tour ke kota Taif, ya. Yang city tour ke kota Taif ini agak memakan waktu. Kita insya Allah berangkat dari hotel pagi-pagi dan insya Allah nanti sampai di Mekah lagi kemungkinan sebelum maghrib. Ya, jadi kita ada 2 waktu sholat yang tidak di tanah haram. Nanti ada sholat asar, sholat duhur. Nanti maghrib insya Allah pasti kita usahakan buat sholat maghribnya supaya kembali lagi ke Masjidil Haram lagi. Seperti itu. Nah, setelah itu di Taif nanti ada beberapa kunjungan juga. Ada Masjid Ibnu Abbas. Siapakah Abdullah Ibnu Abbas itu? Dia itu sepupunya Rasulullah sekaligus sahabatnya Rasulullah SAW yang paling muda. Ya, nanti kita berkunjung ke masjidnya. Ada makamnya juga di situ, tapi ditutup ya makamnya. Terus juga nanti kita ada opsional di Taif itu ada naik kereta gantung atau telefrik. Kereta gantung atau telefrik nanti kita naik di sana. Nanti eh, barangkali ada yang mau naik. Nanti ketika kita naik di telefrik itu, kita bisa lihat ada jalan setapak di bawah itu. Itu yang mana konon katanya itu jalur jalurnya yang ditempuh oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju kota Taif. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu, Rasulullah itu hijrahnya ke Taif dulu. Tapi oleh warga Taif tidak diterima dengan baik, maka dari itu pulanglah. Makanya salah satu kisah yang sedih atau yang memilukan ketika bagi Rasulullah itu ketika salah satunya ketika hijrah ke kota Taif. Seperti itu nanti barangkali ada yang mau naik nanti kita di sana aja. Nanti kita ininya. Karena itu opsional ya. Kita ini belum termasuk. Nanti sekitar kalau nggak salah terakhir teh 80 real. Terakhir saya ke sana. Yang pas kemarin ya 80 real itu untuk naik traffic. Tapi nanti nggak tahu. Saya coba pastiin lagi. Karena yang pas ini banget saya kemarin nggak naik kayak gitu. Oke, nanti mungkin kita pulang dari Taif. Nah, di malam harinya insya Allah kita akan melaksanakan tawaf wada kemungkinan. Kenapa tawaf wadanya di malamnya? Karena di pagi harinya kita akan check out pagi-pagi ya. Karena penerbangan kita di jam 8 malam, tapi dari Madinah. Nah, maka dari itu kita check out agak lebih cepat. Kemungkinan setelah sarapan pagi kita check out, nanti kita langsung menuju ke Madinah. Seperti itu. Dan kita terbang flight dari Madinah itu jam 20 lebih 25, setengah 9 malam. Ya. Dan insya Allah akan landing di Jakarta lagi jam 10.25 atau setengah 11 siang. Sudah landing lagi di Jakarta seperti itu. Oke. Untuk itinerary sekian. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke PowerPoint-nya? Boleh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke, baik. Pertanyaannya bagus, saya lupa juga menjelaskan tadi. Nah, untuk umroh pertama nanti yang di malam hari itu di hari apa tadi teh? Hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Ya, di hari Selasa itu hitungannya umroh kudum atau umroh kedatangan, umroh wajib. Jadi semuanya saja diniatkan umroh untuk masing-masing, untuk diri sendiri. Itu yang untuk yang umroh pertama, yang di Selasa malam itu. Untuk yang umroh keduanya, yang di Kamis siang
itu sifatnya sudah umroh sunnah. Jadi Bapak Ibu silakan, semisal ada niatan mau membadalkan orang tuanya atau keluarganya yang sudah udzur atau jadi persyaratannya badal ini ada dua. Pertama Islam, kedua sudah wafat atau udzur yang mana udzurnya sudah tidak bisa si orang yang diumrohkan ini tidak bisa lagi melakukan perjalanan ke umroh seperti itu. Jadi gimana gimana minimalnya kalau misalkan separah apa udzurnya, kita lihat nanti ketika di sana itu banyak orang yang umroh pakai kursi roda. Jadi kalau cuman hanya sebatas pakai kursi roda aja, bisa dibilang belum termasuk udzur yang diizinkan untuk dibadalkan. Maka dari itu paling aman sebenarnya yang wafat. Karena kalau masalah udzur bisa atau tidak bisanya kan bukan kita yang menentukan ya, seperti itu. Nah, itu umroh kedua itu boleh diniatkan untuk membadalkan keluarganya yang sudah wafat atau punya udzur, ataupun boleh lagi diniatkan buat diri sendiri lagi. Semisal ada merasa kayak umroh yang pertama, aduh kayaknya saya yang kemarin ada kurangnya deh. Kayaknya yang umroh yang sekarang saya mau buat saya lagi. Istilahnya buat menyempurnakan yang kemarin. Itu silakan. Tapi kalau mau membadalkan pun tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya? Mangga silakan. Gimana, Pak? Kalau sifatnya umroh maupun pertama kedua, semuanya lanjut. Tawaf, sa'i, tahallul sampai selesai. Kalau yang sunnah tidak. Kalau tawaf sunnah, tawaf saja. Gitu. Kalau yang umroh yang kita ambil mikot, terus bareng-bareng itu baru tawaf, sa'i, tahallul selesai. Kalau misalkan hanya yang setelah sholat pengen umroh sunnah, udah tawaf aja, 7 keliling selesai, silakan. Nggak ada sa'inya. Iya, untuk yang tawaf sunnah ya, seperti itu. Ya. Kalau yang umroh kedua tetap pakai sa'i juga. Iya, untuk umroh ya. Ya, seperti itu. Kalau yang kita nanti prosesnya kita ambil mikot dulu, dan segala macam itu tawaf, sa'i, tahallul lengkap. Kalau misalnya yang pada sholat isya, mau tawaf sunnah dulu. Tawaf sunnah selesai 7 keliling, ya sudah. Tidak perlu pakai sa'i. Tidak perlu pakai tahallul juga. Karunya tuh bapak-bapak kalau misalkan setiap habis tawaf sunnah tahallul, apalagi yang mau dicukur. Walaupun semisal nggak botak gitu ya. Kemarin kalau setiap tawaf sunnah tahallul mah tuh pitak Pak minimal. Makanya. Jadi untuk tawaf sunnah mah tidak perlu ada sa'i, tidak perlu ada tahallul. Tawaf sunnah mah tawaf saja. Dan niatnya juga nggak perlu ngambil mikot dulu. Gitu. Iya. Kalau yang nanti umroh pertama, umroh kedua, kan nanti kita ambil mikot dulu. Terus nanti kita tawaf dulu bareng-bareng. Habis itu sa'i, habis itu tahallul. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Sebelum kita lanjut ke PowerPoint-nya. Ada? Mau nggak silakan? Ya? Kamu ada yang hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita ke sana. Ya. Bukan seperti ada kecilan hal yang lain yang selama kita di sana kita tidak tahu. Jadi intinya ingin lebih diperjelas lagi oleh kakak-kakak pembimbing apa yang hal-hal yang bisa membatalkan yang kita beribadah di sana. Oke. Gitu. Baik, untuk yang pasti yang saya sampaikan tuh kalau misalkan terutama umroh ya. Jadi saya bilang umroh haji itu ibadah walaupun mereka sama-sama masuk rukun Islam, tapi saya kategorikannya dia berbeda dari sholat, sedekah, zakat, puasa. Saya bisa bilang beda, saya bisa bedakan. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu sholat atau zakat atau puasa, apakah Bapak Ibu mengumumkan ke orang-orang, saya habis sholat loh, saya mau sedekah loh, saya mau zakat loh, saya lagi puasa loh. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau Bapak Ibu haji atau umroh, Bapak Ibu apakah mengabarkan ke sanak saudara, ke tetangga? Ngabarin ya. Nah, makanya saran dari saya,
mumpung kita belum berangkat, belum jalan, dibulatkan lagi tekadnya. Niatnya bener-bener supaya saya berangkat mau ibadah, bukan mau dilihat. Itu yang paling dijaga tuh. Karena pasti rata-rata kalau umroh ya, apalagi karena perjalanan ya, pasti kita bakal nyampein, saya mau pergi nih segala macam. Barangkali ada yang mau titip doa segala macam. Boleh saya gitu, nggak masalah. Tapi dengan catatan hatinya di apa ya, dipersiapkan lagi gitu ya. Karena kadang-kadang ada rasa, wah saya mau udah umroh nih segala macam. Ada rasa makanya itu yang perlu dijaga tuh yang seperti itu. Untuk terkait masalah yang membatalkan apa, kalau selain umroh, kan kegiatan kita sholat, tilawah, segala macam ya. Pada dasarnya kita sebenarnya yang harusnya kita lakukan sehari-hari ya. Kalau yang umroh, yang membatalkan, nanti itu berlakunya lebih rinci lagi itu nanti setelah niat. Setelah niat itu banyak larangan-larangannya, terutama yang sudah berihram ya. Terutama pertama yang kalau untuk umum tidak boleh menggunakan wangi-wangian, seperti itu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal ya. Tidak ada apa ya, rafah tuh berkelahi ya. Karena di tanah haram sudah ambil niat, tidak ada unsur berkelahi, tidak boleh ada. Wala fusuk, perbuatan buruk entah dari perkataan atau perbuatan. Termasuk salah satu larangan di tanah haram adalah membunuh hewan. Itu juga nggak boleh. Mengambil barang yang bukan milik kita tidak boleh. Bahkan kadang-kadang ada yang suka iseng nih, tangannya suka iseng, misalkan datang ke Gunung Uhud, ngambil batu, hati-hati. Seperti itu. Balik lagi, makanya diniatkan lagi ke masing-masingnya. Nanti contohnya lagi itu yang perempuan yang biasanya membatalkan ya aurat sudah pasti itu mah ya. Kalau yang ketika umroh mah ya bapak-bapak ya pastinya misal sudah ambil mikot segala macam, nanti walaupun di sana panas, kalau sudah ambil niat, yang boleh tergantung di badan cuma 2 helai kain aja. Semisal, aduh panas pakai topi, nggak boleh. Pakai peci, nggak boleh. Makanya itu untuk nanti untuk lebih detailnya sebenarnya ini buat review aja ya kan kemarin yang di hotel udah ya. Nanti pasti sebelum niat, nanti 1 hari sebelum umroh pasti kita sampaikan lagi. Karena kadang-kadang apalagi yang wewangian ya kadang-kadang sabun biasanya. Biasanya kan kadang-kadang kita perjalanan dari Madinah ke Mekah sampai hotel Mekah, terus makan malam, cuci tangan pakai sabun. Nah, kadang-kadang kenanya di situ. Nanti pasti kita ingetin lagi. Pokoknya kita selalu ulang-ulang kadang-kadang makanya nanti semisal sudah mulai perjalanan, jangan bosan-bosan ya. Dengar saya ngomong ini, ngomong itu, nanti motoifnya juga pasti kita mengingetin terus insya Allah. Ya, pokoknya untuk yang ibadah lainnya selain umroh, secara umumnya aja kita misalkan kayak untuk sholat mah ya udah berarti dijaga wudhunya dan lain-lain untuk membatalkan. Tapi kalau masalah hitungan bagaimana nanti apakah umroh kita diterima atau tidak, saya kebetulan bukan panitia hari akhir, jadi itu mah nanti kembali lagi makanya. Apa kalau misalkan ada salah satu yang pernah mengatakan umroh mabrur mabrur atau mabrurah itu apa sih ininya pengertiannya? Pengertiannya mabrur itu diambil dari kata bir, artinya taat. Kalau semisal kita selesai umroh atau kita sudah balik ke tanah suci lagi dalam apa ya istilahnya keimanan kita bertambah, ketaatannya makin mantap segala macam. Mungkin ya saya bukan bisa bilang pasti. Mungkin umroh kita bisa dibilang dengan kategori umroh yang mabrur. Tapi kalau semisal kita pulang ke Indonesia terus kembali ke setelan pabrik, saya nggak tahu. Saya nggak bilang nggak mabrur juga, tapi saya tidak tahu. Apakah kasarnya ada yang bilang kalau misalkan tanah suci nggak bisa merubah kita, terus hal apa lagi yang bisa merubah kita? Seperti itu. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Kita lanjut dulu aja ya kalau gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk paket info umroh grup Gold dan Silver 19 Juli. 19 Juli salah ini ya. 23 Juli ya.
Oke, pengumpulan koper insya Allah tanggal 21 Juli 2026 ya, hari Selasa jam 4. Atau semisal kemarin ada yang nanya di grup ya, barangkali ada yang rumahnya cukup jauh, terus sekarang sudah dibawa kopernya, nanti boleh langsung ke ruko berapa Mas? Ruko berapa? Ruko 16. Ruko 16 nanti ya. Oh ya, nanti di ruko 16 ininya. Boleh, boleh ditaruh aja. Ya, ini dari Bandung semua insya Allah nanti ya berangkatnya. Oke, jadi saya bacakan yang dari Bandung saja. Untuk yang dari Bandung sudah standby jam 1.30 tadi ya. 1.30 sudah mulai standby untuk absensi dan pengambilan ID card. Setelah itu insya Allah kita lanjut perjalanan jam 2. Jam 2 dini hari. Untuk maskapainya kita pakai Saudi ya. Dari Jakarta langsung ke Madinah, alhamdulillah. Nanti untuk pulangnya nanti dari Madinah lagi menuju ke Jakarta. Seragam sudah dapat batik semuanya. Nah, kapan digunakannya seragam? Pertama ketika berangkat aja, sama pulang. Sudah itu aja. Misalnya nanti city tour gimana? Bebas silakan outfitnya masing-masing. Saya tidak mau mengganggu estetika fotonya masing-masing. Jadi silakan. Oke. Untuk hotel di Madinah, untuk yang Madinah ini yang silvernya bukan Haya Golden ya. Di Rauda Al Akik sama di Ansar Golden. Nanti mungkin ada slide show-nya. Untuk yang Mekah di Grand Almasa dan Prestige. Itu insya Allah hotelnya yang entah yang gold yang silver nanti satu jalur. Nanti ketika pulang dari masjid patokannya sama. Kalau tadi saya bilang eh, patokan yang Masjid Nabawi itu yang Rauda Akik itu 318, yang Ansor itu 328. Kalau untuk di Mekah di Masjidil Haram patokannya itu di WC 3. Ya, kalau kemarin gerbang, nanti kalau di Mekah kita patokannya WC. Nanti di WC 3 itu nanti tinggal lurus aja. Nanti kalau yang Prestige sebelah kiri, yang Grand Almasa nanti sebelah kanan agak maju dikit lagi. Seperti itu. Untuk tour leadernya insya Allah saya sendiri. Nanti untuk motifnya ada Ustadz Dedi sama Ustadz Rayyan. Nanti ya. Seperti itu. Untuk pulangan nanti di tanggal 2 Agustus jam 20.25 penerbangannya. Dan akan sampai Indonesia jam 10.25 waktu Indonesia seperti itu. Oke, detail penerbangannya seperti ini, kurang lebih hampir sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk bagasinya. Bagasinya pulang dan pergi sama. Satu orang dapat jatah koper besar 23 kilo dan koper kecilnya 7 kilo. Nah, makanya saran dari saya adalah untuk berangkatnya jangan dipentokin 23 kilo. Nanti oleh-olehnya mau ditaruh di mana? Kalau 23 kilo sudah mentok dan dimanfaatkan juga koper kabinnya. Yang koper kecilnya lumayan 7 kilo nambah-nambah. Korma 2 kilo 3 kilo mah bisa. Seperti itu. Ya. Kurang lebih. Oke, lanjut. Untuk mata uangnya, insya Allah di Saudi menggunakan rial. 1 rial 4.800 sampai 5.200 tergantung. Kalau di money changer saya nggak tahu sekarang berapa ya. Ya. Tapi untuk di Saudi, walaupun mata uangnya rial, di beberapa tempat, di beberapa toko masih ada yang bisa menggunakan rupiah. Nanti kalau ada yang teriak Prabowo, Prabowo, nah kita bisa pakai rupiah biasanya. Atau kalau misal di supermarket atau di toko-toko besarnya itu bisa pakai pakai juga kartu kredit atau debit dengan catatan ada logo Visa atau Mastercard. Seperti itu. Ya. Tapi untuk penggunaan di luar negeri biasanya coba di cross check lagi. Karena beberapa bank untuk penggunaan di luar negeri harus ada laporan dulu ke banknya. Contohnya saya pakai 2, BNI sama BCA. Nah, untuk BNI saya harus ada lapor dulu untuk penggunaan di luar negeri. Kalau yang BCA asal sudah ada logo Visa atau Mastercard, saya sudah bisa langsung pakai. Kayak gitu. Jadi nanti coba dipastikan lagi aja. Oke. Untuk perkiraan cuaca dan suhu ya. Cuaca perkiraannya ini perkiraan ya. Cuaca paling rendahnya untuk di Madinah 27 derajat.
untuk paling tingginya 44 derajat. Ini perkiraan, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tapi nggak beda jauh dari sini. Untuk di Mekah, suhu terendahnya 24 derajat, suhu tertingginya 43 derajat. Nah, jadi mohon disiapkan yang bapak-bapak bawa topi, Pak, ya. Kadang-kadang bapak-bapak sok cuek, ya. Bapak-bapak kadang-kadang suka kepikiran ya, Pak, ya, bawa sunscreen naon, apa sunscreen cenah teh. Maka saran saya bawa topi silakan, kacamata hitam boleh dibawa juga, payung juga boleh dibawa. Seperti itu, karena panasnya lumayan. Terutama nanti ketika city tour, ada beberapa spot yang memang outdoor, contoh Gunung Uhud, terus juga nanti ketika di Mekah ada Jabal Rahmah, nah itu lumayan tuh panasnya. Oke, itu untuk cuaca. Untuk perbedaan waktu kita dengan Saudi itu 4 jam. Let's say sekarang jam 10, berarti di Saudi masih jam 6, kayak gitu. Ya, terus karena musim panas, siangnya lebih panjang. Kalau tadi saya sampaikan subuh jam 4, maghribnya terakhir kemarin itu maghribnya jam setengah 8 baru maghrib. Isanya jam setengah 9 baru isya. Nah, makanya nanti kadang-kadang pasti pertama-pertama ada jet lag-nya, ya. Tapi nanti menyesuaikan aja seiring berjalannya waktu terbiasa. Kayak gitu. Oke, next. Ini untuk providernya. Nanti karena kita di Saudi hanya 10 hari ya. Jadi saran saya mending pakai roaming aja daripada beli kartu di sana. Pertama, pengurusannya agak sulit karena perlu visa, perlu paspor, terus perlu sidik jari dan lain-lain. Saran saya mending pakai roaming aja. Ini ada contoh dari beberapa provider ya yang menyediakan paket-paket untuk roaming. Karena saya mah biasa yang saya pakai karena saya mending, jadi saya pakai Tri biasanya. Ya, Tri itu yang 12 hari itu 250.000, 6 giga ya. 6 giga apakah cukup? Cukup, atau udah kita mah mau ibadah, bukan mau scroll. Ya, insya Allah cukup. Kalau misalkan kurang, ya boleh yang 10 giga, yang 14 giga boleh lah. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini charger, terutama charger HP. Nah, untuk Arab Saudi, dia pakainya yang tiga colokan gitu. Nah, saran saya makanya kalau misalkan yang belum punya, beli adaptornya aja. Nanti ya, yang di sini. Biasanya kan kalau kita mah 2 rata-rata ya. Nanti beli adaptornya aja. Nanti biar. Atau semisal, itu sudah ada room list ya. Di halaman paling belakangnya. Boleh dilihat room listnya situ. Nanti kan kelihatan tuh teman kamarnya siapa. Nanti abis ini boleh ketemu, kenalan. Nanti boleh janjian. Nanti saya bawa colokan ya. Saya bawa ini ya. Mangga silakan. Seperti itu. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk persiapan barang-barang yang sekiranya perlu dibawa, yang checklistnya. Yang ini boleh difoto kalau mau, silakan. Boleh difoto, nanti langsung di-share di grup, boleh silakan. Atau nanti juga saya share juga ini PowerPoint-nya. Barangkali ada yang pengen lihat lagi untuk mereview. Pertama pasti tas koper, tas kabin, ya. Tas lempang, tas paspor. Mukena, ihram, sejadah, peci itu pasti ya, bantal leher itu masing-masing. Terutama untuk di pesawat lumayan bantal leher ya. Terus juga masker dan obat-obatan. Obat-obatan semisal ada yang sudah perlu minum obat rutin, ya yang punya penyakit yang spesifik dan perlu minum obat rutin, silakan dibawa obatnya, ya. Tapi kalau semisal kayak paracetamol atau segala macam, biasanya saya dibawain sama kantor, ya, untuk yang kayak gitu-gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kadang-kadang kan ada yang buat demam, ada yang cocoknya Decolgen, ada yang cocoknya Intunal. Jadi silakan boleh dibawa masing-masing juga. Tapi kalau misalnya urgent nanti biasanya dibawa kayak paracetamol, kayak beberapa obat kayak radang, Degirol segala macam kayak gitu ada, coba. Terus perlengkapan mandi juga jangan lupa. Makanan, camilan nanti lumayan kita penerbangan 9 jam ya. Yang kadang-kadang ada yang dikit-dikit mulutnya nggak bisa diem, silakan dibawa makanannya. Terus power bank juga boleh silakan dibawa. Pakaian harian dan tidur, kacamata, handphone charger,
sepatu, sendal dan sendal jepit, terus uang rial dan rupiah, tambah lagi tambahan mungkin kartu debit atau kredit silakan. Terus gunting kecil atau gunting kuku ya. Seperti Oke. Cara berhijab yang benar Allah nggak usah diajarin, sudah pada tahu ya pasti ya. Saya tidak mau mengajarkan ikan berenang. Tas bawaan peserta kurang lebih seperti ini ya. Sudah dapat semuanya ya kopernya ya. Koper, batik, dan lain-lain atribut sudah dapat semua ya. Oke, next. Nah, ini untuk pemisahan antara yang mana yang ditaruh di koper besar, yang mana di koper kecil. Boleh difoto juga. Intinya poin garis besarnya adalah untuk di koper besar atau yang koper yang masuk ke bagasi, jangan ada power bank atau yang berhubungan dengan baterai. Termasuk laptop, termasuk semisal bapak-bapak biasanya ada yang punya cukuran yang pakai baterai, juga jangan. Itu yang semua yang berhubungan dengan baterai itu jangan dimasukkan koper besar atau yang masuk bagasi. Plus jangan ada uang cash dalam jumlah besar. Seperti itu. Itu yang jangan masuk di koper besar. Nah, untuk yang bawah, untuk yang masuk ke kabin atau yang dibawa ke pesawat, itu pertama jangan ada benda tajam. Termasuk tadi gunting kecil, nanti misal buat tahalul ya kan. Terus juga gunting kuku juga termasuk. Jangan sampai. Dan juga jangan ada cairan lebih dari 100 ml. 100 ml ini bukan akumulasi ya. Semisal ada ini 50, ini 50, ini 50, waduh saya udah lebih dari 100 ml. Enggak, bukan seperti itu. Satu botolnya tidak boleh lebih dari 100 ml. Nah, biasanya ibu-ibu kadang-kadang kan suka ada body lotion, ada sunscreen, ada micellar water, bla 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 dan lain-lain. Itu taruh di koper besar aja. Kalau misal mau dibawa di kabin berarti cari yang di bawah 100 ml. Yang buat travel gitu biasanya sudah ada lah. Kayak gitu. So, kurang lebih seperti itu. Oke, kebijakan baru terkait bagasi dan power bank. Nah, power bank sebenarnya inti dari masalahnya aja power bank paling maksimal itu di bawah berapa mAh? 10.000 paling maksimal. Sebenarnya pas itu 20.000 itu masih debatable ya. Masih bisa diperdebatkan. 20.000, tapi saran saya kalau misalnya nggak pengen males ribut, mending bawa maksimal 10.000 aja. Karena 20.000 kadang-kadang ada beberapa maskapai yang memperbolehkan, ada yang tidak. Bahkan sempat saya pas bulan Oktober tahun lalu ada jamaah yang bawa powerbank 50.000 mAh. Maksud saya itu buat ngecas habis atau gimana? Itu ya, karena 50.000 mAh berarti bisa ngecas 10 kali bahkan lebih ya. Maka dari itu cukupnya aja 5.000 atau 10.000 kalau untuk penggunaan pribadi aja. Cukup insya Allah. Ya, kalau seperti itu. Memahami resiko. Nah, kenapa power bank tadi disampaikan jangan ditaruh di koper yang masuk bagasi? Karena kita nggak tahu suhu di bagasi itu panasnya segimana, takutnya nanti meledak seperti itu. Nah, ada kebijakan baru lagi untuk di Bandara Jeddah maupun Madinah, itu air zam-zam di dalam koper. Nah, ini nih kadang-kadang pasti ada perasaan walaupun setiap orang nanti ketika pulang dapat air zam-zam 5 liter per orang ya. Itu yang resmi. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, "Kang, saya mau nambah gimana?" Jadi ketentuannya adalah hitungannya satu zam-zam itu satu paspor. Jadi semisal mau nambah gimana? Maaf belum bisa. Nah, kadang ya kalau misalkan nama-nama betul tadi umroh lagi. Betul. Pas sekali. Nah, kenapa ada larangan eh tidak boleh ada air zam-zam dalam koper? Nah, saya kasih ceritanya asal usulnya kenapa. Jadi pada tahun lalu, lebih tepatnya di akhir akhir tahun-tahun lalu, kejadiannya di Madinah. Ada salah satu jamaah dari satu negara, ya, pokoknya pakai pesawat Garuda. Nggak tahu tuh dari negara mana ya. Salah satu jamaah dari suatu negara pakai pesawat Garuda, dia bawa air zam-zam di dalam koper. Ketika check-in dan lain-lain, kan ketika check-in kita mah nggak bisa mengendalikannya karena yang angkat kan tim sana jadi dilempar-lempar ya. Nah, air zam-zamnya bocor. Ngerembes dari koper
kena mesin konveyor. Mesin konveyornya rusak. Akhirnya terhambatlah prosesi check-in segala macam. Kayak gitu. Nah, setelah itu ada beberapa 1 mingguan, sekitar 1 mingguan, bahkan air zam-zam yang 5 liter itu tidak boleh dibawa. Seminggu setelah kejadian itu. Setelah itu akhirnya ada keputusan baru lagi, air zam-zam yang 5 liter sudah boleh lagi. Dengan catatan tidak boleh ada air zam-zam di dalam koper. Kadang-kadang kan suka ada yang pengen lebih-lebih, bawa pakai botol-botol yang 600 mili, bawa dimasukin koper. Itu sudah tidak boleh. Kalau misal masih kekeh pengen bawa, saya tidak melarang silakan, tapi konsekuensinya saya kasih tahu. Konsekuensinya adalah bukan air zam-zamnya dikeluarin dari koper, tapi kopernya tidak diterbangkan. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi saya sudah memberitahu nanti semisal pas pulang, Kang koper saya kok nggak ada? Saya akan tanya, ada air zam-zam nggak di dalamnya? Kayak gitu. Jadi, tapi kadang-kadang biasanya ada, Kang tapi keluarga saya kemarin bawa aman-aman aja. Mungkin sedang beruntung. Ya, tapi kalau naudzubillah lagi apesnya, kadang-kadang ada beberapa kejadian, si kopernya tidak diterbangkan. Jadi ya semuanya. Nah, rentetannya adalah merembet ke minyak zaitun. Tapi sejauh ini yang udah-udah, yang bawa minyak zaitun alhamdulillah aman. Alhamdulillah zam-zam aja yang dipermasalahkan akhirnya. Kadang-kadang nanya, Kang kalau parfum gimana? Parfum aman insya Allah. Ya, aman tergantung bawa berapa. Pernah pas itu saya bawa jamaah, udah check in segala macam, tiba-tiba dipanggil jamaah teh. Ini dipanggil ke rekonsiliasi. Bawa apa? Bawa zam-zam nggak? Enggak bawa zam-zam. Bawa parfum? Bawa. Pas dilihat bawa parfum berapa? Bawa parfum 30. Atau iya mah icalan, sahur saya teh. Makanya bawa parfum boleh sewajarnya aja. Mungkin 5, 10 masih oke lah. Misalkan buat oleh-oleh kadang-kadang ya kan lagi ramai ya beberapa parfum di sana yang parfum cina viral-viral teh. Silakan boleh, tapi sewajarnya gitu loh. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini alur keberangkatannya kurang lebih seperti ini. Nanti kita check in. Nanti check in akan dibantu tim handling di sana. Terus masukin bagasi, security, imigrasi, boarding, habis itu kita terbang. Simple aja sebenarnya, nanti kita bareng-bareng juga ya. Nanti akan saya arahkan juga pasti ketika di sana. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah alhamdulillahnya untuk di Indonesia maupun di Saudi kita sudah punya tim handling ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, sesampainya di Soekarno-Hatta, nanti ketika turun dari bis, Bapak Ibu sudah tidak perlu repot-repot ngurusin koper. Ya, karena kita sudah punya tim handling. Pun nanti ketika landing di Madinah, ya, Bapak Ibu nanti kan turun dari pesawat. Nanti setelah turun dari pesawat, kita cari satu titik dulu buat nunggu semuanya keluar dulu, grup kita. Kita jalan bareng menuju imigrasi, ya. Setelah imigrasi, Bapak Ibu juga tidak perlu ngambil kopernya, karena sudah ada tim juga. Nanti jadi prosesinya adalah ketika landing di Bandara Madinah adalah Bapak Ibu keluar dari pesawat, imigrasi. Setelah imigrasi silakan tunggu di tempat pengambilan bagasi. Tunggu aja tanpa mengambil bagasinya. Nanti ketika sudah selesai semuanya, nanti Bapak Ibu akan saya persilahkan keluar duluan. Nanti saya dan tim akan ngurus bagasinya di dalam. Jadi Bapak Ibu langsung nunggu di bis aja. Seperti itu. Pun sampai hotel nanti juga seperti itu. Nanti bis koper sudah masuk semua. Sampai hotel, Bapak Ibu langsung kita arahkan ke lobi, pembagian kunci, silakan langsung menuju ke kamarnya masing-masing. Insya Allah kopernya nanti diantarkan ke depan kamarnya masing-masing. Seperti itu. Nanti ke Mekah kayak gimana? Sama kayak gitu juga. Nanti sampai Indonesia kayak gimana? Sama kayak gitu juga. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk
Di pesawat kurang lebih seperti ini ya. Yuk, nah ini nanti makan di pesawat, nanti insya Allah di pesawat dapat makan insya Allah ya. Jadi nggak usah bekal-bekal tiba-tiba bawa bawa nasi timbal, bawa ah, ya butaran pesawat nggak bisa ya. Jangan, jangan. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngagelar tikar di pesawat, tiba-tiba buat ram, nanti ditanya itu grupnya siapa? Nggak tahu. Saya angkat tangan, nggak tahu. Pura-pura nggak kenal saya ngomongin. Oke, ini kurang lebih toilet pesawat nanti seperti ini jatuhnya. Nah, nanti ketika di pesawat, kalau bisa, eh karena penerbangan kita 9 jam ya, boleh sedia botol kecil atau gelas kecil. Untuk apa fungsinya? Nanti takutnya Bapak Ibu sekalian mau ke toilet, toilet di pesawat itu tidak ada bidetnya atau tidak ada yang semprot-semprot itu nggak ada. Nanti saran saya makanya bawa botol kecil atau gelas kecil atau semprotan yang gitu. Itu boleh silakan. Untuk apa? Untuk bersucinya nanti. Takutnya ini. Ya. Karena kalau mereka mah biasa pakai tisu. Kalau kita kan tidak biasa ya. Maka dari itu saran saya bawa botol kecil ataupun gelas kecil ataupun semprotan gitu. Supaya enak lah, supaya nyaman nantinya. Nah, cerminan toilet pesawatnya seperti ini. Nah, nanti sistematisnya gimana nanti si gelas itu kan antara si kloset sama si wastafel dekat, nanti gampang jadi kayak gitu. Oke. Ketibaan di Bandara Saudi nanti kurang lebih seperti ini, nanti mendarat di Saudi bawa tas kabin masing-masing. Petugas kesehatan tidak selalu ada. Nanti imigrasi, pengambilan bagasi nanti sesuai yang saya sampaikan tadi intinya prosesinya ya untuk ketika landing di Madinah. Betul. Memahami delay dan approval pesawat. Nah, insya Allah untuk delay itu biasanya kita dapat notifikasinya nanti ketika ini ya. Ketika ada problem dari maskapainya atau segala macam, itu kadang-kadang suka ada delay-delaynya ya. Overweight bagasi juga kalau bisa dihindari ya. Maka dari itu saran saya sudah kasih saran makanya dari Indonesia walaupun bagasi kita sudah 23 kilo di ininya dikasih jatah dari maskapai, jangan dipasin 23 kilo. Ya cukup 15 kilo atau kalau kurang lebih baik ya. Atau yang keluarga biasanya dibagi-bagi kan. Terus juga dimanfaatkan koper kabinnya. Lumayan 7 kilo itu. Nambah-nambah. Oke. Untuk hotel, ya hotel bintang 4 dan bintang 5 di Arab Saudi itu dia bukan hanya based on fasilitasnya aja. Ada faktor lain yang menentukan bahwasanya hotel ini bintang 4 atau bintang 5. Salah satunya adalah jarak ke masjid. Ya. Oke, next. Nah, ini untuk yang di Madinah, Hotel Ansor Golden Tulip ya. Untuk yang gold. Nah, ini hotelnya Ansor Golden Tulip kurang jauh seperti ini. Kalau semisal pengen tahu lebih jauh gimana kamarnya, boleh di-search di Google Map. Nanti di sana banyak foto-fotonya juga. Ya kita cuma bisa ngasih sedikit aja. Nah, ini untuk denahnya. Denahnya. Nah, hotel kita yang mana? Ada yang bisa lihat? Nah, yang di lingkar merah ini. Ini yang Ansor Golden Tulip. Patokannya mana tadi? 328. Ya, patokan gerbangnya 328. Kalau yang ini gimana? Kalau yang silver, yang roda akik gimana? Roda akik itu di sini. Di sini. Patokannya berapa? 318. Ya, nggak jauh insya Allah. Kalau mau Madinah. Mekah juga sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Masih bisa ditempuh jalan kaki. Oke, ini Haya Golden ya, tapi belum diganti sebelumnya. Nah, kalau lebih itu, kalau Haya Goldennya kan tadi 320-an, 318, geser sedikit aja. Ya. Nah, ini untuk hotel yang prestige, untuk yang gold. Yang gold, betul. Hotel seperti ini kurang lebih. Kalau ingin lebih lihat lagi, lebih jauh, boleh silahkan dilihat di Google Maps. Ya. Nah,
Ini nggak ada susah ya kalau misalkan yang ini untuk pastinya gimana. Tapi intinya di sini, sekitar sini, dekat. Kelihatan kan dari keluar sini. Nah, di sini WC3, kita lurus dikit lagi. Nah, sebelah kiri ini. Nah, yang Grand Almasnya di mana? Lurus dikit lagi sebelah kanan. Gitu, nggak terlalu jauh. Insya Allah. Nanti dari WC3, kalau kita sudah sampai WC3, terus kita balik arah lihat ke belakang, itu hotelnya insya Allah sudah kelihatan. Nah, ini untuk yang Grand Almasa. Ya, bentar. Grand Almasa. Nah, tadi kan, kalau yang tadi, yang Prestige tadi di sini, nah ini mundur lagi dikit ke sini. Nggak terlalu jauh. Insya Allah enjoy. Oke, untuk jadwal makan, ya. Jadwal makan biasanya makan pagi setelah sholat subuh, makan siang setelah sholat zuhur, makan malam setelah sholat maghrib sudah bisa. Tapi biasanya kan kagok ya. Kalau misalkan sudah maghrib di masjid, kadang-kadang alah isya aja lah. Ya, insya Allah setelah isya masih bisa makan. Insya Allah. Ya. Untuk makan rata-rata kebanyakan kita makan di hotel pastinya ya. Untuk 3 kali makan pagi siang malam di hotel insya Allah. Nah, nah ini untuk hal-hal yang dihindari ya sudah tahu lah ya gibah dan ngerumpi. Kadang-kadang gibah tuh mengasihkan tapi bahaya juga ya. Ini yang perlu dihindari intinya. Nah, terus nih, pintu masuk Masjid Nabawi. Nah, kurang lebih nanti hampir sama ya. Sandal itu dibawa, kan sudah dapat tas rajut belum? Sudah dapat ya. Itu nanti fungsinya buat kalau ke masjid bawa itu untuk sandal. Sendal dibawa masuk ke masjid, jangan taruh di luar karena kadang-kadang kita masuk dari pintu sekian, nanti keluarnya dari pintu yang lainnya. Maka dari itu, kita sediakan tas rajut supaya sendalnya dibawa masuk. Nanti di dalam ada rak-rak lagi. Seperti itu. Ketika mau entah di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram hampir sama seperti itu. Banyak pintu masuk dan semuanya modelnya hampir sama. Betul, seperti itu. Nah, ingat arah hotel ke masjid dan sebaliknya. Makanya tadi kita kasih patokan untuk yang di Madinah kita kasih patokan untuk hotelnya. Untuk yang Mekah pun sudah kita kasih patokan. Tadi kalau yang di Madinah 318 dan 328, kalau yang di Mekah itu WC3. Ini itu. Oke, bila kehilangan arah di masjid. Nah, ini kita nggak, ini kan gambar aja ya. Jadi kita nggak tahu ini dari pintu berapa. Nanti untuk pastinya lagi nanti kita arahkan lagi ketika sudah sampai di sana. Next, pintu masuk Masjidil Haram. Nah, pintu masuk Masjidil Haram juga banyak. Dan untuk beberapa pintu sekarang Masjidil Haram, untuk ke pelataran Ka'bah itu hanya ada beberapa pintu. Pertama, pintu Malik Abdul Aziz, kalau yang terdekat dari kita, WC3 itu, Malik Abdul Aziz. Terus ada pintu 79. Pintu 79 itu kalau tahu itu yang dekat Hotel Darut Tauhid, dekat WC6. Ya. Tapi kalau kita yang paling dekat itu pintu King Abdul Aziz. Ya, di sekitar situ. Nanti insya Allah dekat dari WC3 situ. Nah, patokannya adalah ketika semisal kita habis tawaf atau dari masjid terus kita bingung, aduh, pintu keluar yang paling dekat kemana ya? Silakan lihat ke belakang, silakan jalan ke arah Zamzam Tower ini, ke arah jam itu. Karena hotel kita patokannya tuh tadi WC3, sebelah kanannya WC3 tuh Zamzam Tower. Jadi patokannya itu Zamzam Tower itu. Misal, kalau misalkan serasa jalan kita menjauhi Zamzam Tower, berarti kita menjauh dari hotel, arah pulang. Jadi patokannya lihat Zamzam Tower, oh ya, berarti cari pintu keluar yang ke arah sana. Nanti setelah itu kelihatan WC3, tinggal lurus aja. Seperti itu. Oke. Untuk ini untuk naudzubillah ya, semoga kita sehat-sehat semua ya nanti. Untuk sakit ringan segala macam nanti silakan, kita kadang-kadang menyediakan obat juga, tapi nggak banyak juga. Untuk sakit berat nanti semoga tidak ada. Nanti itu
harap disampaikan ke kita kalau ada apapun, ya keluhan apapun. Dan terus selanjutnya, untuk etika sebuah grup ya sudah insya Allah sudah mengerti semuanya, sudah paham ya. Apalagi kita grup besar ini, jadi nanti untuk segala sesuatunya nanti akan kita kondisikan melalui grup WhatsApp. Udah masuk grup semuanya ya? Sudah. Oke, insya Allah. Nah, ini untuk contoh oleh-oleh yang kurang lebih seperti ini ya. Kurma, coklat, terus snack, perhiasan, parfum non alkohol, abaya dan lain-lain. Terus jadwal apa untuk perjalanan dan lainnya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Nanti ini adalah itinerary yang sudah coba kita susun. Nanti kita nggak tahu di lapangannya seperti apa atau ada apa. Nanti kalaupun ada perubahan, kemungkinan tidak ada perubahan yang major, ya. Pasti kita akan sampaikan langsung, pastinya. Terus jadwal Roldo adalah wewenang pihak Saudi Arabia. Tadi sudah kita sampaikan juga untuk perihal jadwal Roldo dan itinerary detail bisa dilihat di itinerary yang sudah dibagikan seperti itu. Oke. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Oke, sebelum ditutup, boleh ada yang mau tanya? Kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Terkait yang PPT barusan ataupun yang terkait itinerary boleh ditanya silakan. Kalau ada yang mau nanya. Ada? Ada yang mungkin ada yang dirasa kurang dipahami atau yang kurang jelas? Ada? Atau sudah jelas semuanya? Oh, mengenai oke, roaming. Mengenai kuota roaming. Baik. Untuk kuota roaming itu nanti silakan beli pulsanya dulu. Biasanya biasanya misalkan untuk provider-provider yang barusan itu silakan download aplikasinya dulu. Kalau contoh Telkomsel ada My Telkomsel, XL ada My XL, saya kalau Tri ada Bima Plus dan lain-lain itu silakan download aplikasinya. Nanti ada opsi beli paket, nanti ada roaming di situ. Nah, itu silakan cari di situ. Untuk pembeliannya seperti apa? Lewat aplikasi aja supaya nggak repot saran saya. Tapi belinya jangan sekarang. Belinya nanti sebelum terbang. Oke, silakan kalau misalkan butuh bantuan, silakan beli pulsanya dulu. Nanti saya bantu paketnya di sana. Atau semisal nanti punya M-Banking atau apa, nanti kita beli di sana aja, nanti pakai M-Banking langsung dibayar bisa. Kayak gitu. Aman, Cuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu. Silakan. Oke. Ya, ya, ya. Oh ya. Ibu sama siapa aja? Oh, banyak kan. Oh, bisa dipencet. Atau bisa dibawa sama bisa dibawa sama orang tuanya aja. Nanti ketika semisal eh pas X-ray ditanya ini kenapa? Bilang aja saya bawa anak segini gini-gini kasih mana? Ya. Nah, kalau yang 2 dus karena banyak kan boleh dibagi di koper besar aja. Kayak gitu. Aman insyaallah. Kalau untuk yang di perjalanan nanti silakan aja dibawa. Ibu misalkan sama suami nggak ikut nggak suami? Oh ya, ya udah nanti bilang aja ini saya bawa anak kecil untuk penerbangan saya butuh sekian. Aman. Insya Allah. Nanti kalau semisal ini saya turun tangan nanti. Insya Allah. Oke? Boleh silakan. Ada lagi? Mangga. Nah, untuk ketentuan yang baru, Saudia dan Garuda itu dia 1 kali 2 3 hanya 1 PC saja. Nah, iya. Nah, nanti kadang-kadang ketika berangkat ataupun pulang, kadang-kadang ada beberapa opsi biasanya ketika berangkat sih biasanya, ketika dari Jakarta menuju ke Madinah, itu biasanya maskapainya yang minta koper kecilnya untuk dimasukkan.
Nah, semisal ditawarin kayak gitu udah masukin aja, nggak apa-apa. Itu tidak memakan jatah 23 kilogram kita. Kalau mereka yang minta. Karena biasanya kalau penerbangannya penuh, kalau misal let's say kita satu grup 2 bis, 60 orang, kalau maskapainya penuh, 60 orang bawa koper kabin, nggak akan cukup di atas pesawat. Nah, maka dari itu biasanya maskapainya minta, mau dimasukin nggak? Kalau misalnya ditawarin, silakan masukin aja, nggak apa-apa. Supaya nggak usah nenteng-nenteng juga kan, kayak gitu. Tapi kalau semisal nanti kadang-kadang kalau pas pulangnya kan kadang-kadang koper sudah mentok 23 kilo ya, terus mau masukin kadang-kadang kalau itu tergantung balik lagi nanti tergantung mood si counter check ini ya sih. Kalau dia lagi baik kadang-kadang masukin aja, masukin masukin masukin. Tapi kalau misalkan lagi kurang baik kadang-kadang suruh bawa, kayak gitu aja. Simpelnya seperti itu. Tapi nanti semisal karena kita nggak ada transit juga, insya Allah bawa-bawanya nggak terlalu jauh, nggak terlalu jalannya nggak terlalu lama. Karena dari check-in, imigrasi, habis itu sudah gate, naik pesawat, udah. Habis itu tiba-tiba sampai di Saudi, tiba-tiba sampai di Indonesia, dah gitu aja. Tapi kalau semisal bisa nanti kita usahakan. Kayak gitu aja. Nah, dengan catatan kalau semisal nanti koper kecilnya mau masuk, berarti tadi masuk catatan lagi tidak ada power bank atau yang berhubungan dengan baterai dan tidak ada uang cash dalam jumlah besar. Seperti itu. Oke, ada lagi? Mangga silakan. Gimana? Oh, nusuk yang round. Nah, untuk download aplikasinya, insya Allah karena raudhohnya sudah dikoordinir semua sama tim yang di kantor. Jadi tidak perlu mendownload pun tidak apa-apa. Ya, karena nanti barcode-nya insya Allah nanti sudah dikirimin dari kantor, nanti dikoordinir sama Mutawif, nanti biar Mutawifnya yang megang satu aja gitu. Kayak gitu. Atau misalkan kan kadang ada yang nanya, Kang, saya pengen masuk raudhoh lagi gimana? Sebenarnya bisa tapi sulit. Ada kalau misalkan punya aplikasinya itu, ada salah satu fitur namanya Fast Track. Nah, dengan catatan kalau mau pakai Fast Track itu, kita harus standby di masjid. Kita harus standby di masjid, habis itu ketika Fast Track-nya tiba-tiba jadwalnya keluar, harus buru-buru. Jadi ya kayak tadi saya bilang, kayak war tiket konser, setara ini, masuk Rodo tuh setara nonton K-pop lah. Jadi lumayan emang ininya agak harus inilah satset gitu istilahnya. Tapi untuk yang fast track itu kita harus standby di sekitar situ. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Mangga silakan. lagi. Iya, nanti ada yang dijemput lagi di bandara. Dari Bandara Jakarta nanti kita ke Bandung lagi bareng-bareng. Iya, betul. Kayak gitu. Ada lagi? Boleh. Mangga silakan. Ada lagi Bapak-bapak ada yang mau nanya nggak? Saya sebenarnya sama kopernya. Nah, itu. Saya menuju pertanyaan Bapak-bapak nih. Kadang-kadang saya ada Bapak-bapak, kadang-kadang ada yang satu pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaan dari Bapak-bapak yang khas sekali. Ini yang saya tunggu dari Bapak-bapak teh. Gini ya, Bapak-bapak, untuk yang ahli hisab, jadi begini. Karena kita di Saudi itu kan cuma 10 hari ya. Kalau semisal cuman rencana mau bawa berapa Bapak? Dua slop. Dua slop agak karena kita landing di Madinah ya, Madinah teh si X-ray-nya agak ketat. Saran saya jangan banyak-banyak, satu slop aja. Terus cara naronya itu jangan disatuin, dipencar-pencar gitu. Nah, itu pertanyaan khas bapak-bapak yang pasti ada setiap perjalanan. Saya tunggu makanya itu teh. Kita ada lagi silakan. Mangga silakan Ibu. Di tanggal 1 Juli
waktunya jam 4. Ya. Sebelum jam 4 boleh. 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 Intinya pas jam kantor aja. Jam kantor. Jangan tiba-tiba Ibu jam 2 malam datang tanggal 21. Jangan. Moal aya sasaha insyaallah Ibu. Boleh. Atau semisal kadang-kadang nanti biasanya ada pertanyaan kayak gini. Tapi tidak untuk semuanya ya. Semisal yang rumahnya agak berjarak. Terus kopernya belum siap. Terus kalau semisal tanggal 21 harus ngumpulin rasanya bolak-balik banget. Nah, silakan. Kalau semisal kopernya mau dibawa hari H nggak masalah. Tapi dengan catatan, datangnya jangan mepet. Iya, betul. Kalau semisal tadi kita kumpul setengah 2, kalau bisa, kalau misalkan yang belum ngumpulin koper, jam 1 sudah datang. Kalau bisa kayak gitu. Jadi buat mempermudah juga, misalkan kan kalau semisal rumahnya masih di Sumarekon atau di Gede Bage atau di manalah yang deket ya, itu ya aman-aman aja kan. Kalau tanggal 21 harus ngumpulin koper. Tapi kalau semisal saya pribadi, saya rumah di Geger Kalong. Saya harus ngumpulin koper tanggal 21, bolak-balik kan lumayan. Seperti itu. Jadi semisal mau mengumpulkan kopernya di hari H pun tidak masalah dengan catatan datangnya jangan mepet sama keberangkatan kita ke Jakarta. Kayak gitu aja. Oke. Ada lagi? Kumaha, Pak? Tanggal tanggal berapa? Hari ini? Waduh. Ya udah nanti boleh boleh dibawa ke ruko nomor 16 aja. Nanti ada yang standby di situ insya Allah. Ya. Iya, nggak apa-apa. Tenang naon Pak, aman. Santai. Oke, ada lagi? Oke, mungkin oke. Gimana ada pertanyaan apa? Ya, dan tongkat apakah harus diberi nama dari sekarang atau tidak? Untuk yang dari Jakarta, tibanya di bandara, titik 2F, titik kumpulnya di mana, Kak? Ada dua pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua dulu ya. Yang untuk di Jakarta nanti di 2F di keberangkatan. Terminal keberangkatan 2F. Nah, ini juga berlaku untuk semisal nanti yang punya keluarga di Jakarta. Kan nanti jalan dari Bandung. Semisal ada keluarga di Jakarta yang pengen ketemu, nanti supaya tidak ribet nanti terminal 2F kedatangan gitu aja. Keberangkatan, sorry. Keberangkatan. Terus tadi untuk kursi roda dan tongkat itu pertama kalau bisa dikasih nama dari sekarang. Terus di wrapping nanti di bandara juga bisa kalau wrapping ya. Nanti ini karena nanti untuk di bandaranya kalau misalkan pakai kursi roda, dia akan eh pakai kursi roda punya bandara. Nanti kita bisa request ke pihak maskapai seperti itu. Oke. Ada lagi, Mas Mugia? Sebentar ya, karena ini juga ada sesi online-nya, jadi bisa yang online mau nanya silakan. Ayo, Teh. Ayo, Sat. Nanti kalau ada yang nanya, Oke. Oke, begitu kalau begitu mungkin kita cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Tapi barangkali semisal nanti ada yang mungkin sekarang belum kepikiran, nanti mungkin setelah bubar dari sini sampai rumah kepikiran, aduh kalau kayak gini gimana ya? Silakan boleh ditanya di grup ya. Saya sudah di grup juga insya Allah. Kalau semisal rasanya pertanyaannya agak sedikit pribadi, boleh tanya langsung ke saya juga, chat ke saya langsung ya. Nomor saya udah di grup, nanti eh saya sapa di grup juga supaya tahu nomor saya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Minta maaf mengganggu waktunya ya. Harusnya kemarin tanggal 11 sudah selesai, jadi saya ganggu waktunya lagi di hari liburnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kedatangannya juga, kehadirannya. Eh
Semoga perjalanan kita dilancarkan, dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita, ya. Dijadikan umroh kita umroh yang mabrurah. Oke. Untuk niat yang soleh ini, mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu nanti tanggal 22 malam insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Oh, kita foto bareng dulu.